Legenda Malaysia puji penampilan timnas Indonesia, tapi legenda Indonesia justru menghina penampilan timnas dan suruh Shin Tae-yong dipecat. Skuad timnas Malaysia belum cukup untuk naturalisasi pemain, sekarang nama Ferdy Druij jadi incaran baru. Pelatih Indra Safri mengaku akan panggil pemain keturunan di luar negeri untuk timnas U20. Mohon subscribe dulu agar kamu tahu jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Sebelum Piala Asia bergulir, skuad timnas Indonesia diragukan oleh para pengamat sepak bola tanah air untuk bisa lolos ke putaran 16 besar. Salah satunya merupakan pengamat yang juga pernah diangkat sebagai anggota PSSI Bung Toel. Namun di Piala Asia, skuad timnas Indonesia tampil bagus bahkan lolos ke 16 Piala Asia Qatar. Tak hanya itu, setelah penampilannya di Piala Asia, skuad timnas Indonesia mendapatkan banyak pujian dari pengamat luar negeri dan media asing. Salah satunya pengamat dari legenda Malaysia. Indonesia tampil baik di Piala Asia. Kalau kita mengatakan tentang masa depan timnas, mungkin federasi harus meniru Indonesia dengan menggunakan pemain muda, ujarnya Azrazi Kor Abdullah, pengamat sekaligus legenda sepak bola Malaysia. Entah bagaimana ceritanya, justru legenda dari dalam negeri malah menghina timnas Indonesia dan menyuarakan Shin Tae-yong untuk diganti dengan pelatih lain. Ya, baru-baru ini nama Anjas Asmara muncul setelah dirinya berkolaborasi bersama Bung Toel di channel YouTube-nya. Yang dilakukan Shin Tae-yong selama melatih timnas, minta naturalisasi sudah diberikan, tapi permainan parkir bus, kata Anjas Asmara di channel YouTube Bung Toel. Perlu diketahui, Anjas Asmara adalah legenda sepak bola tahun 70-an, meski begitu tak semua orang mengenal dan familiar dengannya. Atas perkataannya itu, justru netizen meragukan gelar legenda yang disematkan kepada Anjas Asmara. Pasalnya, selama ia membela timnas Indonesia tercatat sudah melakukan 30 penampilan bersama timnas Indonesia, tapi tak satupun gol yang ia ciptakan, apalagi Anjas Asmara adalah seorang striker. Bahkan saat itu Anjas Asmara tak dapat melakukan gol penalti saat timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan di GBK untuk menentukan agar lolos Olimpiade. Dan hal itu membuat timnas Indonesia tak lolos Olimpiade. Skuad timnas Malaysia belum cukup untuk naturalisasi pemain, sekarang nama Ferdy Druij jadi incaran baru. Skuad timnas Harimau Malaya atau Malaysia pada Piala Asia di Qatar tercatat membawa 14 pemain naturalisasi dan keturunan. Namun tak mungkin berhenti di situ, jelas pemain keturunan Malaysia masih banyak di luar negeri untuk membantu perkembangan sepak bola negeri Melayu itu. Bahkan salah satunya adalah pemain keturunan Malaysia berkewarganegaraan Belanda, Ferdy Druij. Ferdy Druij diketahui berusia 25 tahun dengan nilai transfer 17,38 miliar rupiah. Berposisi sebagai striker dengan tinggi 190 cm. Ferdy Druij adalah striker klub Austria Rapid Vienna, namun kini posisi dia sedang dipinjamkan ke klub Pechwolle, klub Liga Utama Belanda. Tak menutup kemungkinan jika Ferdy Druij bisa menjadi opsi striker timnas Malaysia di suatu saat nanti. Pasalnya di usianya yang masih produktif dan bermain di Liga Belanda tentu akan membuat perkembangan untuk timnas Harimau Malaya di kancah internasional. Pelatih Indra Safri mengaku akan panggil pemain keturunan di luar negeri untuk timnas U20. Skuad timnas Indonesia U20 sudah melakukan beberapa uji coba untuk memanaskan sebelum gelaran Piala AFF U19 tahun ini. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri dilaporkan akan memanggil para pemain keturunan dan yang berkarir di luar negeri. Saya akan coba panggil pemain diaspora keturunan yang sudah mempunyai paspor Indonesia, kata Indra Safri. Nantinya skuad timnas Indonesia U20 akan berkumpul lagi untuk melakukan TC pada bulan Maret 2024. Diketahui skuad timnas Indonesia U20 ini adalah skuad timnas Indonesia U17 yang kemarin dan disertai dengan pemain usia 18 maupun 19 tahun. Jadwal terdekat timnas Indonesia U20 ini akan mengikuti gelaran Piala AFF U19 yang akan dilaksanakan setelah Lebaran ataupun saat bulan puasa. Karena hingga sekarang jadwal resminya belum diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Pada turnamen ini akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah.